Tidak akan diangkat oleh Allah Ta'ala amal puasa kita kecuali kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Di mana zakat fitrah niki dalam mazhab Imam Syafi'i bisa kita keluarkan dari awal bulan sampai kata ulama sampai imam naik mimbar untuk dia sampai imam niki sholat id. Ini waktu kita membayar zakat. Kalau sampai kita selesai Idul Fitri belum bayar zakat, kata para ulama kita harus keluarkan, tapi hukumnya makruh. Mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri hukumnya makruh, tapi tetap harus kita bayarkan. Kalau sampai tidak sempat membayarnya sampai tenggelam matahari, maka ini berdosa kita, tapi tetap kita bayar, tapi hukumnya qadha. Ya, qadha niki, qadha kita tetap bayar tapi kok qadha. Jumlahnya berapa? Ada yang bilang 2,5 kg, ada bilang 2,75, ada yang 3 kilo, ya ihtiyat lah. Paling tidak kita ambil yang 2,75 atau 2,5 yang biasa ma'ruf kita niki, maka kita bayar zakat. Siapa yang wajib? Semuanya yang wajib, laki, perempuan, kecil, besar, ya. Bahkan yang waras dan tidak waras pun tetap harus dibayarkan zakatnya. Ya, yang gila tetap bayar zakatnya. Siapa yang bayarkan? Tentunya orang yang wajib menafkahi dia. Suami bayarkan zakat untuk istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil, yang belum baligh, ya. Itu dia punya kewajiban membayarkannya, sehingga kalau dia bayarkan tidak perlu dia meniatkan untuk mereka. Ya, tidak perlu minta izin maksudnya, bukan meniatkan. Diniatkan untuk istrinya, anaknya, tidak perlu minta izin istri anak yang masih dalam tanggungan. Tapi kalau anak-anak sudah besar, yang sudah balik, SMP sudah balik, dia misalnya umur 15 tahun ke atas, SMA apalagi kuliah, maka mereka ini wajib bayar zakat. Kalau orang tuanya membayarkan zakat, maka minta izin, artinya beritahu anaknya, nak, ubayarang antar zakat me au unggeh. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i wajib. Karena kalau tidak seperti itu dibayarkan dia, tidak akan gugur kewajibannya, dan itu jatuh sebagai infak tatawu atau infak sedekah sunnah. Nah, bagi yang mau membayarkan anak-anaknya yang besar. Ya, siapa kemudian yang wajib? Wajib ini bagi orang yang mendapati bulan Ramadan dan mendapati Syawal. Artinya bulan Ramadan dia dapati, Syawal dia dapati, walaupun cuma istilahnya masuk petang niki mau ya Syawal meninggal dunia, tetap bayar zakat. Kalau orang itu belum masuk Syawal meninggal dunia, tidak bayar zakat. Kalau dia bayi lahir di akhir Ramadan dan kemudian mendapati Syawal, kemudian dia meninggal, tetap wajib bayar. Orang yang mendapati Ramadan dan Syawal, maka dia wajib membayar zakat. Bagi orang yang memiliki apa? Yang memiliki makanan, bahan pokok makanan atau bahan makanan yang mencukupi dia dan bagi keluarganya lebih, ya. Oleh karena itu orang fakir, orang miskin bisa dia wajib bayar zakat fitrah ketika malam hari raya. Dia punya beras, dia punya makanan lebih daripada kebutuhan dia dan orang-orang yang dia nafkahi, maka dia mengeluarkan zakat fitrah. Nah, demikian juga ini yang dia ingatkan para panitia di masjid, ingat pelungguh niki panitia bukan amil zakat. Ya, kita ambil nih bagian teluwean kita amil. Pelungguh niki panitia adalah orang yang diwakilkan untuk dia mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat fitrah. Oleh karena itu Bapak Ibu tiang yang mau bayar zakat fitrah ke panitia masjid, jangan lupa serahkan dengan kata ini zakat fitrah tiang, dan tiang wakilang sida untuk menyampaikannya, membayarnya kepada orang yang berhak. Supaya apa? Supaya bebas kita punya tanggungan. Artinya kalau panitia tidak menyerahkannya kepada orang yang berhak, itu tanggung jawab panitia, bukan tanggung jawab kita sudah. Tapi kalau kita tidak wakilkan, nanti dia itu serahkan kepada orang yang tidak berhak atau nyasar kita punya zakat fitrah, maka kita tetap punya kewajiban. Ingatkan dia, niki zakat fitrah tiang, senina tiang, anak-anak tiang, yang wakilan panitia untuk menyampaikannya kepada orang yang berhak. Dengan kita membayar zakat, maka akan bersihlah kita punya amal ibadah bulan puasa dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mempersiapkan diri kita untuk kita menghidupkan malam Idul Fitri. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, Allah hidupkan hatinya ketika hati-hati manusia itu pada mati. Kemudian kita
kerjakan kesunahan-kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Fitri. Dari kita mulai disunahkan kita makan dulu sebelum pergi berangkat hari raya, pakai baju yang bagus ya, yang bersih ya, pakai harum-haruman, sudah potong kukunya ya, siapkan siwaknya, jalan ke tempat Idul Fitri niki, kalau perginya jalannya yang paling pendek, baliknya jalan yang agak jauhan. Kemudian jangan lupa untuk kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada gelar takwa dan mendapatkan kesucian daripada Idul Fitri. Nah, ini Bapak Tiang bekal kita untuk kita mengisi waktu-waktu kita sampai nanti kita hari raya.